Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Sani Safira dengan NIM C24014231017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan eh, hasil laporan pada praktikum produktivitas perairan. Berikut merupakan infografis dari eh, pengamatan yang telah dilakukan. Pada kesempatan kali ini, presentasi yang dilakukan adalah publikasi dari eh, kultur makrofita, yaitu Spirodela sp. Dengan pendahuluan sebagai berikut, di mana pertama, makrofita merupakan tumbuhan makroskopis yang hidup di perairan dan berperan penting dalam produktivitas perairan. Salah satu tumbuhannya adalah Spirodela sp, dan pengukuran pertumbuhannya adalah dengan eh, penggandaan biomasa atau doubling time, di mana nilai ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan spesifiknya. Secara keseluruhan, eh, laju pertumbuhan mencerminkan kemampuan adaptasi makrofita terhadap parameter seperti suhu, nutrien, cahaya, serta pH air. Selanjutnya adalah metode yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober hingga 6 November 2025 di Laboratorium BIMI pada pukul 7 hingga 10, serta pengamatan rutin setiap hari dan 2 hari sekali untuk pengukuran parameter tertentu. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada wadah, ada plastik, penggaris, gunting, dan eh, alat-alat pengukuran kualitas air seperti eh, pH meter gitu-gitu. Selanjutnya ada prosedur kerja. Ada 3 pengukuran utama kan. Yang pertama penentuan luas tutupan tanaman air. Ini kita menggunakan transek. Lalu tanaman dipadatkan di satu sisi transek tersebut dan diukur luas tutupannya, serta pengambilan sampel daun untuk mengukur panjang dan lebar daun tersebut. Kemudian ada laju pertumbuhan relatif atau RGR dengan menghitung biomasa, jumlah daun, ukuran morfologis atau luas tutupan. Kemudian parameter ini menggambarkan perkembangan kanopi ataupun tutupan dan produktivitas vegetatifnya. Selanjutnya adalah penentuan, maaf, sebentar. Selanjutnya adalah penentuan waktu penggandaan atau doubling time DT. DT ini dihitung menggunakan parameter yang sebelumnya yaitu RGR termasuk luas tutupan dengan rumus DT sama dengan ln 2 dibagi dengan RGR. Data ini menggambarkan kecepatan tanaman menggandakan pertumbuhannya. Nah, nilai DT yang kecil ini menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan efisien, sebaliknya DT besar menunjukkan pertumbuhan lambat dan keterbatasan lingkungan. DT ini dapat menjadi indikator produktivitas serta daya saing makrofita. Selanjutnya, grafik hasil kita ada grafik suhu dan intensitas cahaya, grafik eh, DO dan pH, grafik luas tutupan, serta tabel RGR. Di sini grafik menunjukkan nilai yang fluktuatif. Ini terjadi karena kita melakukan pengukuran dengan alat sehingga terjadi bisa galat dari alat ataupun pengaruh dari cahayanya. Karena dia suhu dan cahaya tidak selamanya linear. Suhu yang tidak linear dengan cahaya dapat terjadi karena paparan cahaya yang belum begitu lama sehingga belum mempengaruhi suhu, ataupun karena kita menggunakan media kolam yang tidak langsung berada di alam, di luar ruang terbuka. Kemudian grafik pH dan DO juga datanya diambil menggunakan alat, serta luas tutupan yang meningkat. Dia ada peningkatan yang lambat, kemudian sempat stagnan, lalu meningkat dengan pesat. Serta tabel RGR, perbandingan RGR dengan DT. Di sini ada pembahasan di mana penurunan pH terjadi karena respirasi dan dekomposisi bahan menghasilkan CO2 dan membentuk asam karbonat. Dan selanjutnya adalah DO yang stabil. Dari grafik menunjukkan kemampuan fotosintesis tinggi
dengan peningkatan DO serta saat cahaya optimal. Selanjutnya ada suhu pada rentang 25 hingga 29 derajat Celcius. Ini merupakan suhu yang masih ideal untuk pertumbuhan spirodela dan intensitas cahaya yang berfluktuasi tidak begitu mengganggu karena tanaman mampu beradaptasi. Selanjutnya, tutupan spirodela menunjukkan peningkatan yang cepat. Artinya, spirodela dapat beradaptasi dari awal fase pertumbuhan optimal yang didukung oleh kualitas parameter lingkungan seperti suhu, pH, cahaya, dan ruang yang memadai. Serta yang terakhir adalah nilai RGR dan DT yang menunjukkan pertumbuhan cepat dan konsisten dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi dan kondisi fisika kimia yang stabil. Kesimpulan dari eh, laporan yang kita buat adalah spirodela tetap mampu tumbuh optimal meski pH menurun dan kondisi lingkungan berfluktuasi karena fotosintesis dan adaptasinya berlangsung baik. Peningkatan tutupan menunjukkan tanaman berhasil beradaptasi dan berkembang pesat. Kondisi perairan yang stabil dan cukup mendukung spirodela mempertahankan pertumbuhan yang produktif. Saran dari penelitian yang kita lakukan adalah penelitian dapat dilakukan pada waktu yang konsisten serta pencatatan serta waktu yang lebih lama sehingga data yang dihasilkan lebih representatif. Sekian, oh ya, ini merupakan eh, link pustaka dan nama kelompok kami. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.